How are you today? Oke, I'm trying to. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya untuk kali ini. Ngomong ini siapa yang tidak hadir? Ini kayaknya hadir semua ya? Ya, hadir semua. Oke, kelas. Before we study, langkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, I will point out one student to lead us to pray together. Silakan Sandi, pimpin doa. Before we study, let's pray together. Pray, begin. Finish. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita akan menyanyikan lagu wajib dahulu ya. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Ya, tahu ya semua. Oke, silakan berdiri dulu semuanya. Pancasila, aku mendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Barusan kita menyanyikan ya salah satu lagu wajib kita, di mana di pembelajaran itu, di setiap pembelajaran dinyanyikan lagu wajib itu supaya kita bisa meningkatkan rasa nasionalis kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, untuk selanjutnya saya akan menampilkan satu gambar ya. Ada satu gambar yang saya lakukan. Coba menurut kalian Kelihatan ya?
Ini kelihatan? Nah, lihat di sini ini ada salah satu contoh pamflet ya, poster mengenai apa ini? Lihat, bisa lihat lowongan pekerjaan dari perusahaannya Siti Prisma Surya Gemilang. Nah, di sana ada apa saja ya? Job desk, penempatan, isi lamaran, dan persyaratannya. Nah, ini kalau ada kalian menemukan jenis poster seperti ini, berarti di sini itu mencari apa? Ada posisi ini menawarkan pekerjaan, dan yang membaca jika ada yang berminat akan melamar. Di bawahnya ada tuh lamaran, bisa dikirim ke ada di bawahnya ya. Nah, karena ini pembelajaran bahasa Inggris, saya akan menunjukkan satu lagi contoh. Kalau yang tadi dengan bahasa Indonesia, contoh apa namanya? Contoh surah contoh lowongan pekerjaannya ini ada salah satu contoh lagi. Bisa lihat? Job vacancy, we are hiring estimator. Nah, ini ada requirement sama di bawahnya keterangan requirement itu persyaratannya ya. Persyaratannya berupa laki-laki, bachelor degree atau S1, from reputable university, SDM ditentukan oleh aluminum, part accessories and glass and project drawing. Nah, ini adalah dua tadi adalah contoh dari selebaran pamflet atau poster lowongan pekerjaan. Nah, di tempat mana lagi kalian bisa menemukan jenis-jenis teks kayak gini? Kalau sekarang di internet mungkin banyak ya, tapi yang biasa orang kalau zaman dulu tuh mencari lowongan pekerjaan itu biasanya di koran, radio, di majalah, di televisi juga kadang diumumkan ya. Tapi yang biasa dicari biasanya adalah di majalah atau di harian atau di tabloid untuk mencari lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Nah, kenapa pembelajaran ini ada di kelas 12? Ini salah satunya mungkin ketika kalian lulus nanti, when you are graduate from the school and you don't want to college, mungkin kalian tidak berminat untuk kuliah. Biasanya kan laki-laki perempuan kalau tidak berminat kuliah pasti mencari kerja, cari kerja. Nah, cari kerja sekarang banyak ya untuk melihat lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Salah satunya kalau yang di Garut itu biasanya suka diadakan job fair ya, namanya. Itu acara kayak seminar, pameran gitu untuk di berbagai perusahaan menawarkan lowongan pekerjaan. Nanti biasanya orang HRD itu akan ikut di sana. Teman saya pernah ikut acara itu dan biasanya di sana langsung kalian membawa surat lamaran pekerjaan ke CV dan langsung melamar di tempat ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan ya, seperti itu. Nah, untuk kalau sekarang mungkin kalian di sini pada punya HP, punya gadget. Di sana di medsos kadang yang suka ada ya menawarkan juga untuk lamaran pekerjaan.
Nah, untuk pelamar pekerjaan apa yang pertama kali kita harus siapkan? Untuk pelamar pekerjaan, surat ya, surat apa? Surat lamaran ya, bukan surat cinta, bukan surat undangan, tapi surat lamaran pekerjaan. Di bahasa Indonesia mungkin pernah yang dipelajari di kelas berapa? Kelas 12 sudah dipelajari. Nah, di bahasa Inggris juga kita akan dipelajari bagaimana strukturnya surat lamaran pekerjaan, atau jenisnya seperti apa, atau jenis teksnya seperti apa. Apakah akan ada yang berbeda dengan bahasa Indonesia? Jelas sekali mungkin secara kultur atau secara budaya berbahasa kita akan memiliki perbedaan antara surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Selain perbedaan bahasa ya, selain penggunaan bahasa yang berbeda, ada juga hal lain yang berbeda. Apa contohnya? Contohnya adalah gini, kalau di surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Indonesia yang paling utama itu kayak biasanya kita kan kayak menawarkan diri. Biasanya gimana? Contohnya, ada yang masih ingat bagaimana contoh kalimat isi dalam surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Indonesia? Rispa, gimana contohnya? Yang dalam bahasa Indonesia, gimana kalimat contohnya? Isinya. Setelah dengan hormat isi kalimat dalam bahasa Indonesia ya, di surat lamaran bahasa Indonesia. Nanti kita akan analisis bedanya gimana. Dengan ini saya menyatakan bukan gimana sih? Orang surat lamaran. Surat lamaran bukan surat panggilan orang tua ya. Bukan surat tagihan juga. Biasanya dengan ini saya dengan surat ini saya dalam masih pekerjaan di tempat berdasarkan iklan yang saya lihat di majalah apa disebutkan ya, tanggal berapa disebutkan juga saya ingin melamar sebagai posisi tersebut di perusahaan yang Bapak pimpin. Terus gimana lagi kalimatnya? Pokoknya sangat sopan ya dalam bahasa Indonesia itu ya, dan sangat terkesannya itu memelas itu meminta pekerjaan. Nah, dalam kultur bahasa Inggris ini kulturnya bahasa Inggris dan kultur budaya orang kita melihat itu bahasa Inggris bukan bahasa orang luar negeri ya, di budaya Barat. Mungkin mirip meminta pekerjaan, bukan minta pekerjaan, melamar pekerjaan, tapi yang utamanya adalah kita itu di penulisan surat lamaran pekerjaan berbahasa Inggris itu tidak memelas ya bahasanya itu, tapi kita menawarkan diri dan kita mempunyai kemampuan tertentu. Misalnya lihat di requirement ini ada di sini misalnya persyaratannya harus S1. Nah, disebutkan juga bahwa misalnya saya lulusan terbaik STKIP Garut melamar di perusahaan Anda. Nah, kayak gitu kalimat-kalimatnya itu. Bahkan disebutkan juga kelebihan kita apa? Saya bisa bekerja di bawah tekanan. Nah, kayak gitu ya, kalau di CV dan di surat pekerjaan kalimatnya itu seperti itu. Bisa bekerja di bawah tekanan, bisa bekerja sama dengan baik. Saya orang yang teliti. Nah, kayak gitu untuk di surat lamaran pekerjaan di dalam bahasa Inggris itu kita menonjolkan diri. Kita menjual apa yang ada dalam diri kita. Kita punya bakat apa, punya skill apa, kita iklankan dalam surat lamaran pekerjaan. Bahasanya itu jangan memelas, jangan memelas, bukan meminta ya, minta sebenarnya. Memelas itu apa? Ya, jadi supaya orang terkasihkan enggak ya, karena kita itu menjual diri ya, menjual diri, tapi menjual apa yang ada dalam diri kita, bakat kita, kemampuan kita itu yang kita jual. Selanjutnya lihat we are here.
Waktu kalian belajar dalam bahasa Indonesia, itu kalian pernah bikin nggak surat lamaran pekerjaan? Nah, untuk sekarang, ya. Nah, kalau ini hati. Ya, ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Application letter atau cover letter. Kalau di LKS itu ada di halaman berapa? Coba lihat. 36, page 36. Buka di halaman 36-nya tapi lihat dulu yang ke sini penjelasannya selain di LKS. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini, application letter atau cover letter atau job application letter, surat lamaran pekerjaan. Kita lihat dulu apa yang terkena pelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah mengidentifikasi. Apa itu mengidentifikasi? Mengidentifikasi itu bisa membedakan dan mengidentifikasi jenis surat lamaran pekerjaan. Apa yang membedakan surat lamaran pekerjaan itu dengan jenis surat yang lain? Di kelas mungkin waktu kalian kelas 11 itu ada formal invitation, semi formal invitation. Nah, ini masuk jenis apa untuk di surat lamaran pekerjaan? Yang selanjutnya menentukan surat lamaran pekerjaan berdasarkan general structure, social function, sama legal feature ya. Struktur teks surat lamaran pekerjaan, ciri-ciri kebahasaan dan fungsi secara sosialnya. Yang selanjutnya menyusun kembali nanti ya untuk di tugasnya kalian akan diberikan satu contoh surat teks lamaran pekerjaan yang bentuknya itu masih acak-acakan, jumble paragraf, dan kalian menyusun menjadi teks lamaran pekerjaan yang benar. Dan untuk yang selanjutnya menyajikan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pengerjaan kelompoknya ke depan kelas. Nah, kita lihat lagi, what is application letter? Apa itu application letter? Nah, di sana ada ya job vacancy lagi atau lowongan pekerjaan yang biasa kita temukan sebelum lamar pekerjaan itu kan cari dulu ada lowongan apa yang ditawarkan dan lihat juga kualifikasinya, requirementnya, persyaratannya yang harus dipenuhi untuk memenuhi pekerjaan tersebut. Di sini ada salah satu contohnya job vacancy PT RMP. Coba jawab dulu, apa itu application letter atau apa itu surat lamaran pekerjaan? Artinya apa surat lamaran pekerjaan? Menurut kamu aja, jangan lihat buku, jangan lihat LKS. Itu apa? Surat ya, untuk melamar. Melamar apa? Lamar pekerjaan. Pekerjaan itu pada siapa? Ke perusahaan maupun ke perusahaan atau instansi ya,
Nah, ini penjelasannya. Ini saya lihat gambar ilustrasinya adalah orang yang sedang diinterview. Ini lihat satu orang diinterviewnya oleh tiga ya, bayang ya. Jomblo Pak. Nah, itu pasti tegang ya, pas mau. Ya kalian nanti akan merasakan di setelah lulus atau ada yang melamar pekerjaan nanti. Kalau misalnya tidak punya usaha sendiri atau dan berencana untuk bekerja di bawah orang lain ya, menjadi karyawan orang lain, kalian akan merasakan ini ya, diwawancara dulu sebelum kerjaan itu. Kenapa harus ada wawancara? Untuk melihat kelayakan, apakah orang yang melamar tersebut layak untuk diterima ya, sama kayak orang melamar dinikahi kan, melamar dulu ya sebelum dinikahi itu. Ini layak gak diterima nih sama orang tua? Kalau gak layak ditendang ya. Sama juga untuk melamar pekerjaan juga sama ya. Ada setelah melamar dengan surat, ada nanti tahapannya adalah interview. Nah, application letter is a letter that you write to a company or organization when you are applying a job. Di surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat yang kamu tulis untuk sebuah perusahaan atau organisasi ketika kamu ingin melamar pekerjaan. Nah, sosial function atau fungsinya untuk apa? Untuk mendapatkan pekerjaan, untuk memperoleh pekerjaan. Karena untuk tahapan kerja seperti itu tadi ya, cari dulu lowongannya, tulis surat lamarannya, lampirkan yang diperlukannya, datang ke perusahaan, serahkan, tunggu panggilan untuk wawancara. Karena gitu ya, setelah tahapan setelah wawancara baru silakan langsung silakan kerja mulai besok. Nah, kalau di wawancara itu biasa tentang apa saja? Kalau yang saya tahu nih, dan bocoran-bocoran yang saya juga pernah mengalami, ketika di wawancara itu selain nanyain tentang misalnya kamu tuh lulusan dari mana, terus sebelumnya bekerja apa, pengalaman kerja sebelumnya seperti apa. Kalau misalnya kalian baru lulus, sebutkan saja saya fresh graduate, ya baru lulus ya, baru lulus sekolah bisa fresh graduate, belum pernah bekerja sebelumnya, tapi saya ya, ingat kan tadi, jangan mengelas tapi harus menjual kemampuan dalam diri ya. Saya baru lulus sekolah, saya baru lulus dari universitas ini, tapi saya misalnya saya lancar dalam operasi komputer, saya lancar berbahasa Inggris, saya mampu bekerja dengan baik, kayak gitu ya. Di tahapan wawancara itu kayak gitu. Lanjut, ini fungsinya ya untuk memperoleh pekerjaan. Generic structure-nya atau struktur teks surat lamaran pekerjaan itu apa? Yang pertama ada heading. Heading itu bagian atasnya misalnya perusahaannya ya, atau di beberapa contoh lain itu ada di heading itu nama pelamarnya. Inside address, alamat yang dituju. Misalnya perusahaan apa? Kalau di Garut ada perusahaan apa saja yang biasa dimasukkan lamaran itu yang lulusan SMA? Yang diterima dari lulusan SMA? Bulu mata, pabrik bulu mata ya, terus wings yang kapal Pak? Itu ada juga. Terus yang mana lagi? Sepatu itu cangsi konveksi ya. Kalau sepatu itu yang gimana? Bukan yang kita mesin, kita kadang-kadang pabrik sepatu ya. Ada. Ini kalian kelas 12. Kalau misalnya belum ada rencana kuliah, cari informasi soal tempat-tempat atau perusahaan-perusahaan yang menerima untuk pekerjaan dari lulusan SMA. Banyak ini. Kalau saya tidak untuk rencana kuliah ya, tapi saya yakin di sini beberapa mungkin ada yang ingin melanjutkan pendidikannya lebih tinggi, tapi ada juga mungkin yang belum punya kesempatan ingin melamar pekerjaan. Nah, cari dari sekarang informasi-informasi soal persyaratannya apa saja yang harus dipenuhi, nah gitu, sehingga kalian mempersiapkan apa saja yang ingin kalian tulis dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, ini kembali lagi ke sini ya, generic structure of application letters. Alamatnya salutation, saat pembuka, body of the letter itu isi kandungan dari surat lamaran pekerjaan. Artinya saya melamar, saya bersedia, saya
bersedia untuk mengisi kekosongan dalam pekerjaan yang Bapak tawarkan. Complementary clause itu salah satu bentuk. Signature, apa signature? Bukan rokok ya, signature. Apa signature? Tanda tanda tangan. Oke, untuk language feature atau ciri-ciri kebahasaan. Nah, ini apa saja yang dalam penulisan dalam surat lamaran pekerjaan, ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama, using the present tense. Menggunakan present tense atau kalau di tesis itu menggunakan kata kerja pertama, bentuk kata kerja pertama ya. Using the past tense to explain about the work experience. Menggunakan kata kerja bentuk lampau jika ingin menjelaskan tentang apa yang sudah kamu lakukan di pekerjaan sebelumnya. Misalnya gini, Zahra mau melamar pekerjaan, tapi pekerjaan sebelumnya Zahra bisa keluar dulu atau sudah habis misalnya masa kontraknya, kalau melamar di tempat baru. Nah, untuk penulisan yang menjelaskan hal tersebut itu menggunakan past tense ya bagian ini. Yang selanjutnya using the formal language, menggunakan bahasa yang formal. Selanjutnya written in polite, effective, and communicative manner. Nah, ditulis dengan bahasa yang sopan, efektif, dan komunikatif. Nah, ini surat kita ya. Kelihatan kita ke belakang. Oke, ini contohnya ya, example of formal letter. Ini yang sampingnya saja, lihat yang sudah lamaran pekerjaan juga, yang Raul Kabayan. Ada yang samping? Yang itu yang contoh ya, di contoh surat lamaran pekerjaan ini ada orang namanya Raul Kabayan, alamatnya di 12th Street, San Francisco, California. Orang California. Orang California tapi namanya Raul Kabayan. Oh iya. Ini contoh surat lamaran pekerjaan itu yang pertama itu headingnya itu namanya ya, nama pelamarnya, kemudian tanggal, di bawahnya itu adalah alamat. Nah yang ini alamat tempat yang ingin dilamar, tempat perusahaannya. Ini melamar ke restoran ya. Dear sir, itu salutationnya. Nah yang ke bawahnya itu lihat contohnya dari contoh ini. Also your advertisement into the local newspaper that you need more experienced waiters for your restoran. Nah, ini melamar untuk menjadi seorang pelayan di restoran. Nah lihat di kalimat ini. Since I have an educational experience background in the food and hospitality industry, I am enthusiastically ready to work for your company. Nah, di sini dijelaskan karena saya punya background pendidikan dan pengalaman di bidang makanan dan hospitality, ya, pelayanan industri, saya sangat antusias dan siap untuk bekerja di tempat Anda. Nah, kalimatnya seperti itu, kalimatnya tidak mengelas ya, tidak dengan kiranya Bapak menerima saya sebagai karyawan. Kalau kalimatnya akan berbeda ya di kultur bahasanya. Kalau di bahasa Inggris ini lebih ke menjual apa yang kita punya ya sekiranya. Tuh, di sini dijelaskan juga pengalamannya. For the last 5 years, selama 50 tahun terakhir, I work for Mexican restaurant. Saya bekerja untuk restoran Meksiko, where I overcome working under pressure. Dan saya bisa bekerja di bawah tekanan. Nah ini bisa dilihat secara lengkap ya sebenarnya. Oke, untuk materi mungkin sekian. Yang selanjutnya silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bisa kembali kelompok menjadi 3 kelompok saja ya. Yang pertama Siti Nurjana, Zahra, Dafa, sama Rijal. Yang kelompok 2 Rispa, Sandi, Anggun, Albi, sama Hasbi. Yang kelompok 3 Melisa,
Nur Alisa, Nanda, Afif sama Haikal. Silakan berkumpul dengan kelompok yang barusan saya sebutkan. Ya, berkumpul dengan kelompoknya. Nah, langsung gambarnya disatukan saja. Kalian sama kalian. Silakan. Sudah dengan kelompoknya masing-masing. Saling berhadapan, coba jangan saling satu berhadapan aja. Bangkunya boleh disatuin aja. Bangkunya kalau bikin jadi 4-1 lah. Silakan. Kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok sama aja. Oke, buka di halaman 2-nya, page 2 itu ada group members. Silakan write your group members. Misalnya di kelompok 1, Zara, Rijal, Danwa, Siti Nurjana, silakan tulis sana ya. Itu masing-masing silakan tulis dulu, write down your group members. Udah tulis? Tulis dulu. Kelasnya, kelas terus day and date bertanggal sama harinya ya. Siapa yang menulis di sini? Benes untuk nama. Udah. Nah, yang selanjutnya dengarkan dulu. Please pay your attention to me. Nah, untuk activity 1, di activity 1 kalian adalah rearrange the jumble paragraph into good sentence ya, untuk good paragraph. Nah, itu adalah paragraf yang acak. Silakan susun menjadi paragraf surat lamaran pekerjaan yang bagus. Ini kan masih posisinya masih belum benar ya secara strukturnya. Silakan susun saja. Jadi tulis ulang nanti di bawahnya atau di kertasnya. Hah? Langsung dia susunan terus. Setelah udah X dan untuk yang aktivitas 1 seperti ini tugasnya ya, menyusun teksnya menjadi paragraf yang bagus. Yang kedua yang akan lanjut di aktivitas yang keduanya adalah menganalisa. Tadi kan di pembelajaran itu bunyi dalam identifikasinya ya. Nah itu di tugasnya kalian menganalisa, analisis itu teks yang sudah disusun menjadi paragraf yang bagus. Analisis mana headingnya, tadi kan di bagian-bagiannya ya. Headingnya yang mana, sentence-nya yang mana, salutation-nya yang mana, body penjelasannya yang mana, complementary clause-nya yang mana. Seperti itu.
Terus di tabel terakhir ada language feature. Nah, tadi kan di PowerPoint yang di depan di PowerPoint dijelaskan ya tentang ciri-ciri kebahasaannya itu seperti apa. Nah, ini ditulis ulang. Misalnya untuk yang tabel terakhir ya, misalnya menggunakan present tense. Nah, yang mana contoh kalimat yang menggunakan present tense di surat tersebut? Nah, gitu. Ini sesuai tadi ya, sesuai dari structure yang tadi. Tadi kan heading dulu, salutation. Orang kaya baru. Ini untuk kalian yang kirim suratnya sah. Saya. Di atas tentunya yang kecilnya ya. Iya, nah itu kan udah disusun, nah berarti tulis yang kirimnya yang mana? Oh, ada ke sana mana? Tanggal. Di bagian atasnya. Ini tulisan di bagian yang mana? Bisa ada tes. Hasil apa? Ditulis ulang gitu ya. Yes.
Is there any questions yang ditanyakan? Kalau untuk pengerjaannya, Gimana? Mel? Arpi duduk Arpi. Ini Pak, biopomer. Bisa Tadi Inggris yang ini mana? Ya persyaratan buat ngelamar pekerjaan. Salah satunya KTP kan? Bikin KTP dari sekarang. komplementary Paspor, Pak.
Yang ke Supplementary class. Hari kelas itu tapi salah Saya sering yang dia kegiatan. Orang tinggal. You sih. yang terakhir laptop basic aja John karena kan kalau tanda tangan itu memberi nama ya Johnny Blackpink, Jenny Bumbaya, itu yang mana? Nah, yang apa itu tadi? Like your part culture Pak, Language, teachers, Bahasa. ciri-ciri kebahasaan. Untuk kelompok yang dulu ke depan, ini untuk yang di tugas yang di bagian part terakhirnya ya, untuk yang di tabel yang ketiganya, itu ada menganalisa ciri-ciri kebahasaan dari surat tawaran pekerjaan yang tadi kalian sudah susun menjadi paragraf yang bagus dengan susunan yang sudah sesuai. Nah, di analisa itu untuk ini language feature-nya. Bahasa saya di tabel yang pinggirnya menggunakan simple present. Nah, contoh yang menggunakan simple present yang mana? Nah, gitu. Ini bisa dulu di tabel-tabel. Berarti di tabel yang ketiga itu silakan bisa lihat di sini. Nah, ini using bagus dulu. Ini cari contohnya yang mana? Nah, gitu. Tulis dulu ya. Using. Udah ke bagian tiga belum? Udah ya. Kayak gitu ya. Itu siapa yang nulis? Nur. Ini kalau bagian udah bagian tiga belum? Untuk bagian tiga seperti itu yang isinya. Tulis dulu di tabelnya using the present tense, using the past tense, terus using formal language, sama impolite. Nah, di sampingnya itu contohnya seperti apa yang masih ke analisa kalian. Itu mbak Syahida. Kata contoh apa? Saya sengaja ya untuk di contoh ini akhirnya orang yang kerja kantoran hampir ditulis dengan bahasa yang sopan, efektif dan komunikatif. Komunikatif manner. Saling membantu ya.
selanjutnya dengarkan dulu. Please pay your attention to me. Nah, untuk activity 1, activity 1, kalian adalah rearrange the jumbled paragraph into good sentence ya, untuk good paragraph. Nah, itu adalah paragraf yang acak. Silakan susun menjadi paragraf surat lamaran pekerjaan yang bagus. Ini kan masih posisinya masih belum benar ya secara strukturnya. Silakan susun saja. Jadi tulis ulang nanti di bawahnya di sini atau di kertasnya. Hah? Langsung ke ya susun aja terus. Setelah udah guys, untuk yang aktivitas 1 seperti itu ya tugasnya ya, menyusun teksnya menjadi paragraf yang bagus. Yang kedua yang akan lanjut di aktiviti yang keduanya adalah menganalisa. Tadi kan di pembelajaran itu dalam identifikasinya ya. Nah itu di tugasnya kalian menganalisa, analisis itu teks yang sudah disusun menjadi paragraf yang bagus. Analisis mana headingnya, tadi kan bagian-bagiannya ya. Headingnya yang mana, sentence-nya yang mana, salutation-nya yang mana, body letternya yang mana, complementary clause-nya yang mana. Itu. Terus di tabel terakhir ada language feature. Nah, tadi kan di PowerPoint yang di depan ada PowerPoint dijelaskan tentang ciri-ciri kebahasaannya itu seperti apa. Nah, ini ditulis ulang. Misalnya untuk yang tabel terakhir ya, misalnya menggunakan present tense. Nah, yang mana contoh kalimat yang menggunakan present tense di surat tersebut? Kata gitu. Ini kan masih acak-acakan kan? Maksudnya ini posisi yang awalnya yang mana? Yang melanggar. Ini bukan Pak. Terus? Nah tadi susunkan ya. Ya terus salutation. Ini sesuai tadi ya. Sesuai generic structure yang tadi. Tadi kan heading dulu, salutation. Inside. Iya terus. Kayak ya. Lain ah. Coba kopiin. Alamatnya mana? Alamat kantornya? Iya. Iya baru. Bakal hiji dong. Hari iya nonnya. Inside address. Ya, kita tulis ulang di kertas. Kelas iya. Genap 7 Yang mana? 8 Nah, sok susun dulu. A B C D E F G. Orang ayat 7 8 D 7 C D E Jadi ya. email tuh. Saja terakhir berarti ya tadi apa? Apa dia? Terus selanjutnya apa? Complementary clause itu tadi ya. Mak. Terus science slowly. Genapnya. Ayo dia. Ini tanggal, nah ada tanggal. Terakhirnya tanggal namanya. Sudah nama tanggal tadi itu tuh. Nah iya
nya. Kita no dia bangsa ini Iya, ditulis. Nah, itu kan udah disusun. Disusun jadi. Nah, berarti tulis yang hidingnya yang mana? Oh. Bagian atasnya yang mana? Ini. Bagian atas. Oh, G. Yang ini. Tanggal. G kan tanggal, Pak. G. Itu orang. Hiding mah ini. Oh. Yang A. Kan bagian atasnya. Yes. Iya, berarti hiding. Tulis lagi hidingnya bagiannya mana? Inside address. Yang mana? Ada nama address. Ini sebenarnya ya alamatnya. Nah, namanya company-nya. Oh, jadi gua Nah, George Sebastian sama Christopher-nya tuh hidingnya. Inside address berarti yang ini alamatnya. Ditulis ulang nama ya. Yes. hiding headline. Orang hiding. Mana ya? Iya. Alamat address alamatnya. Is there any questions yang bertanyakan? Kalau untuk pengerjaannya, Terus selalu biasa. Dirsim. Bagian mana? Iya berarti awalnya bagian bijinya terus nyambung ke dia. Di obat-obat kiranya. Iya.
Complimentary. Kampli. Iya dibaca namanya. Bisa masyur. Salah. Lagu surya masyur. Iya, kayaknya ada terakhir Kak. Tapi Iya, you can write to me, Sarah Riley, ya Nah, Kata di Inggris yang ini mana? naon acan sih? ya persyaratan buat lamaran pekerjaan. Ya salah satunya KTP kan. Bikin KTP dari sekarang. complimentary class apa? Jadi complimentary class. Itu seperti salah penutupnya. Iya, iya. Salah penutup. Si Serli yang dia tapi kita Orang tinggali. you si Serli. Nah, kamu ngomong Ini resume. pokoknya DJ. Oke, untuk yang selanjutnya tadi sudah yang mengerjakan untuk masing-masing kelompok mengerjakan tugas, menyusun dan menganalisa teks, cover letter atau application letter. Untuk yang selanjutnya silakan masing-masing perwakilan kelompoknya untuk menampilkan hasil pengerjaannya di depan kelas dari mulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Morning. I'm Rispa from Group 2. I will present our books. Langsung baca. One, heading. Bapak ini. Banget nak. Jorges Bastian Prosperous Company. Two inside Andres. Rispa, itu mukanya jangan ketutupan. Sakit. 25 Saint John Court Hatfield CA. Zero. 3 South Station Diesel. 4 Body of the letter. I am referring to every for the programmer question and persisted in the Timers Union. As request, I am enclosing completed job application, my certification, my resume, and 3 references. 5 complimentary clause since year Donaldson. 6 signature Donaldson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
So, Afif, ke depan dulu. CA. Apa? Pak. Iya. Ntar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Morning. I am Afif from Group 3. I will present our works. Heading information. George Sebastian propose company 25 Saint John Court Hartford CA 08065. Inside address George Sebastian propose company 25 Saint John Court Hartford CA 08065. Salutation Gracias. Using the present tense, using the present tense to explain about the word express, using the formal language written in polite, effective, and communicative manner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you for Afif from Group 3 atas penampilannya. And give applause for Afif. Okay, for the next from Group 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Morning. I'm Happy from Group 1. I will present our work. The generic structure. Heading. George Sebastian propose company Rumah saya John Alfred CA 08065. Inside address George Sebastian propose company Saint John Hartford CA 08065. Solution dear body of the letter Namun Senin termasuk satu sekolah, namun satu termasuk Senin sekolah. I'm ready to apply for the program. Position address in the Times Union. As request, I am exposing a complete job application, my qualification, my resume, and the references. Complimentary cost. Sincerely, John Donaldson. Signature. John. John Donaldson. Masalahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Oke, selesai ya untuk masing-masing kelompok untuk menampilkan presentasinya. Dan selanjutnya kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, dimulai dari Rispa. Tentang surat lamaran pekerjaan. Terus? Pelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Terus strukturnya. Terus apa lagi? Ciri kebahasaan ya, dari Arpi, ciri kebahasaan. Oke. Nah, itu yang sudah kita pelajari pada hari ini bisa disimpulkan apa? Yaitu membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, tujuannya tadi masih ingat apa tadi tujuan membuat lamaran pekerjaan itu apa? Untuk Untuk mendapatkan pekerjaan. Lamar pekerjaan yang berdasarkan kualifikasinya. Nah, ini kelas 12. Ini siap-siap saja ya kelas 12 semua. Karena sebentar lagi semester 2 dan sebentar lagi lulus. Yang tidak mau melanjutkan kuliah. ya tidak punya kesempatan untuk kuliah ya. Ini kalau ada kesempatan kuliah silakan kuliah. Nah, kalau tidak ada kesempatan untuk berkuliah, carilah ya, cari info dari sekarang ya untuk melamar Pekerjaan. Ya, apa impian pekerjaannya? Melisa, apa impian pekerjaannya Melisa? Pengen apa? Pengen jadi apa Melisa? Manajer. Tak jawab Mel. Jadi chef. Kenapa pengen jadi chef? Terinspirasi dari siapa? Chef Juna, Chef Renata. Chef Juna. Nah, untuk jadi chef perlu kemampuan bahasa Inggris tidak? Perlu. Misalnya kan kalau ada resep-resep, misalnya kalau masakan-masakan dari luar negeri itu kan ada resep-resepnya ya menggunakan bahasa Inggris. Nah, kayak gitu ya. Arpi pengen jadi apa Arpi? Di pegawai kantor. Pegawai. Apa Arpi? Pegawai kantor. Kenapa pengen jadi pegawai kantoran? Ada inspirasi dari Dari siapa? Dari siapa? Dari Mbak SCPD yang di ya, yang gajinya 1 miliar. Ada yang kemarin ya sempat viral juga ya, yang kerja katanya berapa penghasilan bulanannya 1 M ya. Bisa gak? Bisa saja ya. Di BUMN Pak. Iya, kerja di BUMN. Perlu tidak bahasa Inggris? Perlu ya. Kaitan itu kita harus bisa meningkatkan ya, karena tadi di penulisan surat lamaran pekerjaan, di waktu kalian mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan, di sana harus disebutkan ya kualifikasinya apa saja. Nah, salah satu kualifikasi yang paling mendukung untuk di dunia kerja saat ini salah satunya adalah kemampuan berbahasa Inggris ya. Oke, untuk yang selanjutnya setelah kalian mengerjakan kelompok dan mempresentasikan, nah setelah kesimpulan, saya ingin memberikan evaluasi mandiri. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan dan dikerjakannya untuk masing-masing ya, dikerjakannya individually. Saya akan bagikan ini untuk satu orang, silakan bagikan ke belakangnya, saya kasih di masing-masing barisan. Iya. Ini untuk soal individu, silakan kerjakan ya untuk masing-masing orang, satu, silakan kerjakan soalnya. Wajib Kasih nama dan kelas. Isi dulu, kasih nama dan kelas. Terus kemana kan Pak? Silakan isi. Pareman Pak. Nah, sama.
kelasnya kelas 12 kamu. Silakan kerjakan masing-masing. Why kenapa? Mr. Write the letter. Siapa keluar ke Oke, udah selesai. Silakan kumpulkan ke depan. Kumpulkan masing-masing. Mel. Siapa lagi? Ini Pak, dua lagi Pak, belum. Dua lagi. Oke, terima kasih untuk kelas 12 untuk mengisi ini penilaian individunya ya. Oke, yang selanjutnya setelah pembelajaran selesai, pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini ya, materinya sudah selesai, kesimpulan sudah, mengerjakan kelompok sudah, mengerjakan individu sudah. Nah, untuk yang selanjutnya saya ingin memberikan satu refleksi, ya refleksi pembelajaran apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, ini ada formatnya yang di kertas ini, silakan isi untuk masing-masing. Isi tanpa mengisi nama ya, anonim saja. Apa pengalaman pembelajaran dengan saya pada hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah memuaskan? Apakah pertanyaannya kan apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa manfaat pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Terus apa yang sudah diperoleh pada hari ini? Silahkan tulis di sini ya. Dan apakah pembelajaran menyenangkan atau tidak? Ya, tuliskan saja di kertas ini sebagai bahan evaluasi untuk pengajaran saya. Ya, ini saya akan bagikan untuk masing-masing orang satu, isi tanpa mengisi nama. Waktunya 5 menit.
Oke, sudah, silakan tunjukkan untuk refleksinya tanpa memberi nama dan identitasnya, langsung saja. Oke, terima kasih untuk pengisian refleksinya. Semoga ini menjadi bahan untuk perbaikan di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Maaf bila ada salah, if I had a mistake for you, and I'm sorry if I had a mistake. Thank you very much. Study, let's pray together. Pray, begin. Finish. Say salam.